tangannya dulu. Yeay. Yeay. Seolah kita ini di sini lagi banyak banget audiensnya ya, Kakak. Oke, ada berapa ribu ya ini ya? Kira-kira ada 1 jutaan orang lah untuk sekarang ini. Oke. Gini Ya. nih, senangnya kalau ada di rumah kata, kita bakalan ngobrol-ngobrol Mm, sama penulis gitu kan, yang ya. akan membagikan pengalamannya di dunia penulisan atau di dunia literasi. Masih bersama Yes. saya Tuan Rumah Ana Riyangga dan bintang tamu kita pada malam, siang, sore, boleh ditonton kapan aja. Pokoknya pada hari ini, episode kali ini ada Kakak Asfidia, betul? Yes, betul. Alhamdulillah. Apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah sehat. Mbak Ana sendiri sehat Saya ya? juga Ceria semangat. sekali. Yes. Kerasa deh semangatnya di sini. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Oke. Kak Asfi, apa Kak Ya, Diah nih manggilnya enaknya nih? Asfi ya. Asfi ya. Nggih. Baik, Kak Asfi. Hari ini Kak Asfi Ana daulat untuk bercerita, Bercerita gimana awal mulanya Kak Asfi akhirnya terjun ke dunia literasi atau penulisan. Oh gitu ya. Mhm. Jadi ini mendongeng ini ya. Tapi cerita nyata ini ya. Kisah nyata, tapi sebenarnya ya boleh kita bocorin juga nih ya, Yes. Sobat Literasi, bahwa Kak Asfidia ini juga seorang MC, seorang radio announcer, betul? Iya, dulu. Dulu reporter juga ya Iya, kan? pernah Jadi berpengalaman dulu. kayaknya kalau ngomong tuh kecil Eh, ya kan? Ya udah, oke, silakan saya Kak coba. Asfi, boleh Saya dong coba. diceritain gimana awal mulanya Oke. akhirnya malah terjun ke dunia penulisan. Tapi kayaknya memang gak jojo ya. Penyiar, reporter itu tidak hanya harus pandai berkata-kata, tapi juga harus Yes. pandai menulis. Gak Iya, semua iya. sih, saya gak termasuk soalnya. Oh. Ini pasti Mbak Ana nggak pakai skripsiar nih kalau mau siaran ini. Pokoknya dapat Udah reng-rengan sakti. aja. Oh gitu, udah sakti ya. Ya, jadi pengalaman saya sebagai penyiar radio dulu sekitar, aduh jadi ketahuan nih umurnya. Dulu Sekitar itu ya kira-kira 1 minggu yang lalu lah. 1 minggu yang lalu ya, udah lampau itu. Iya, bertahun-tahun yang lalu lah ya, itu memang pernah untuk menjadi penyiar radio, kemudian juga reporter. Jadi beberapa ilmu tentang menulis itu sudah pernah saya dapatkan, seperti menulis skripsiar, seperti itu. Kemudian karena kesibukan ibu rumah tangga ya, vakum berapa tahun, sampai akhirnya di tahun 2017 kembali menekuni dunia kepenulisan gitu. Tadinya sih berawal dari karena benar-benar full time mommy, jadi ibu rumah tangga. Saya mulai menulis dari kelas-kelas online gitu. Jadi benar-benar menulis dari awal sekali, berlatih dari basic dasar sekali untuk menulis tulisan yang sangat sederhana itu. Kemudian secara online ya, jadi lewat Kulwa, Kulgram gitu atau webinar seperti itu. Kemudian untuk latihan-latihannya biasanya karena ikut komunitas, jadi banyak challenge seperti menulis 30 hari tanpa jeda seperti itu. Genrenya juga macam-macam, misalnya artikel atau cerpen fiksi, esai atau pokoknya intinya pertama kali harus latihan konsistensi menulis itu dulu. Itu selama beberapa tahun gitu. Akhirnya setelah sudah mendapatkan konsistensi itu tadi naik ya untuk menaikkan apa ya motivasi untuk naik level lah istilahnya. Saya mulai mencari ilmu, menambah ilmu dari ilmu kepenyuntingan, ilmu editing gitu. Jadi menulis sambil mempraktikkan ilmu editing. Saya ikut course-course ya, jadi sekolah-sekolah online kayak gitu. Jadi benar-benar semua itu full online, diawali dari online. Itu bukan suatu hal yang apa ya, kayak nggak mungkin gitu, nggak. Memang benar. Jadi benar-benar saya nggak pernah keluar rumah untuk mendapatkan ini semua gitu loh. Jadi semua latihan, semua challenge, bahkan sertifikat pun berupa sertifikat, buku pun kalau ada yang beberapa antologi bisa jadinya jadi dari e-book seperti itu. Jadi benar-benar dari awal itu
memang online gitu ya, gitu. Wah, luar Kembali biasa banget. iya. Gini, Pokok ya, ya pokoknya semuanya dari online gitu ya kan. nggih. Terus saya jadi bertanya-tanya, kalau misalnya dulu jadi reporter, jadi penyiar, itu kan nulis skrip siaran, nulis Iya. berita gitu ya. Sama sekarang nulis yang dulu sama yang sekarang apa bedanya? Lebih Dulu seru sama yang mana? Mm-mm. Kalau serunya sekarang sih kalau menurut saya ya. Mm. Jadi di era-era saya, umur-umur saya ya ibu rumah tangga gitu, ternyata masih bisa eksis, bisa aktualisasi diri, bisa bisa apa ya, menuangkan kreativitas di era yang 4.0 ini ya. Jadi benar-benar enggak terkungkung dalam apa ya, kita walaupun enggak keluar rumah ternyata kita masih bisa berkarya, bisa bisa punya apa ya, komunitas, punya jaringan sosial untuk berkarya juga. Baik tadinya sih mungkin menulis itu kalau era sekarang yang saya geluti secara profesional itu kemarin-kemarin dulu itu masih berupa kreasi bersama ya, misalnya kayak menggarap project antologi bareng gitu bersama misalnya 30 penulis perempuan atau 15 atau macam-macam sih bukunya, bisa puisi, bisa cerpen, bisa non fiksi, macam-macam ya. Tadinya seperti itu. Lama-lama ternyata kita bisa berkarya di situ gitu loh. Sama seperti kayak ya kayak cerita saya akhirnya begitu dapat ilmu editing, akhirnya saya berkesempatan untuk magang selama beberapa bulan sampai hampir 1 tahun kalau nggak salah ya. Itu magang untuk mengedit artikel yang masuk sebelum diterbitkan di media online di sebuah komunitas gitu. Jadi iya komunitasnya namanya Juragan Artikel, terus kemudian waktu itu media online-nya makpintar.com kalau nggak salah, iya. Kalau sekarang masih ada, mungkin juga ada juraganartikel.com. Itu berupa artikel-artikel dari ibu-ibu penulis. Jadi rata-rata memang bahkan bukan rata-rata lagi, 100% ibu-ibu gitu. Ya, betul. Kayaknya saya harus bergabung ke komunitas yang seperti ini ya, supaya apa jiwa menulis saya tertrigger apa gimana ya? Nah, itu ya. Iya, terpacu ya, terpancing. Karena sebenarnya saya tuh ngerasa saya ini adalah ini loh apa titisan dari Shakespeare gitu kan. Oh, jadi keren dong. Saya harus banyak belajar nih. Tapi saya ngerasa hanya titisannya aja. Untuk menulisnya udah kayak nggak bisa gitu. Oh, nah ini yang harus diluruskan juga ya. Sebenarnya gini Mbak Ana, buat teman-teman juga yang sekarang nanti ini menikmati rekaman kita ya, siaran kita ya. Jadi menulis itu pada dasarnya saya tuh pertama kali menulis justru punya kelas yang aneh. Menulis tanpa bakat gitu. Bisa menulis tanpa bakat. Padahal orang kalau udah mengerti penulis, itu bukan bakatku, nggak mungkin gitu. Padahal akhirnya saya masuk di situ. Kok bisa sih menulis kok tanpa bakat gitu. Ternyata di situ satu-satunya ilmu itu hanya konsistensi itu tadi. Maksud saya bukan ilmu, trainingnya. Jadi challenge-nya harus menulis setiap hari. Apapun yang kamu tulis, whatever lah isinya apa, yang penting kamu menulis setiap hari. Gitu. Nah, disitulah terpacu itu tadi ya, terpacu karena banyak teman, karena banyak ada semacam challenge ya, bukan target. Mungkin kalau target kayaknya keberatan ya, lebih ke karena penulis pemula. Jadi lebih ke challenge. Ayo, bisa nggak nulis 30 hari tanpa jeda gitu. Pertamanya seperti itu. Begitu selesai dan ternyata bisa terlampaui, nggak ada bolongnya. Ada satu apresiasi dari yang menyelenggarakan. Nah, disitulah terpacu itu tadi gitu. Jadi menulis itu berawal dari kebiasaan itu tadi gitu. Karena sudah terbiasa ya setiap hari gitu. Karena sudah terbiasa setiap hari. Memang platform yang kita pakai itu sangat sederhana ya, karena ibu-ibu rumah tangga pegangnya apa sih kalau nggak Facebook gitu. Jadi setiap hari memang nulis di Facebook gitu. Hal-hal yang sehari-hari aja. Kalau ibu rumah tangga paling mungkin parenting, anak-anak, atau hal-hal membersihkan rumah atau apa gitu. Jadi benar-benar dimulai dari hal sederhana. Benar-benar gitu, dari hal yang sederhana. Nanti kita Betul. bakalan ngobrol lagi karena yang namanya ibu-ibu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga ada yang dipikirkan yaitu keluarga. Yes, Bagaimana betul cara sekali. membaginya, kita istirahat dulu sebentar, tetap di Rumah Kata. Bro, teh mau nih? Oh ya, makasih. Tahu nggak? Gue tadi habis baca berita.
Katanya PSBB udah mau selesai. Bebas pokoknya gue abis ini mau jalan-jalan. Siapa bilang habis PSBB bisa bebas? Habis PSBB kan ada yang namanya new normal. New normal? Iya, Emang gue nggak normal? bukan gitu. New normal atau tatanan kehidupan baru. Nah, kita sudah mulai dilonggarkan untuk beraktivitas di luar rumah, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan juga untuk menghindari keramaian. Berarti tetap nggak bebas dong. Padahal gue kan abis ini mau nongkrong di kafe. Ah, jangan macam-macam deh. Pokoknya yang penting kalau mau keluar rumah itu untuk hal-hal yang penting aja. Misalnya bekerja, atau untuk berobat, atau hal-hal yang nggak bisa diwakilin untuk keluar rumah, atau nggak bisa dikerjain jarak jauh. Nah, sekarang udah paham kan? Di era tatanan kehidupan baru ini, ayo kita berkarya dan lebih produktif lagi. Tapi ingat, tetap mencegah penyebaran virus COVID-19. Oke? Siapa tuh? Anak baru, lu nggak tahu? Wah, kayaknya cocok nih jadi tatanan kehidupan baru gue. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya itu cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup. Gimana dong? Udah, kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah lo. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Baiklah, kembali lagi di Rumah Kata dan masih bersama tamu kita spesial hari ini ada Kakak Asfi dia, seorang ibu rumah tangga, tapi dia bisa menghasilkan sebuah karya, nggak sebuah ya kayaknya. Kak Asfi ini udah punya berapa karya sih sebenarnya? Kalau untuk buku solo itu berupa puisi ini.
Gerimis di Taman Hati. Gerimis di Taman Hati. Gerimis di Taman Hati. Jadi isinya kumpulan puisi yang berserakan di medsos. Saya kumpulkan dari tahun 2017 ya, terus kemudian 2018 saya kumpulkan, saya terbitkan jadi satu ini. Nah, kebetulan memang selain nulis puisi, saya berkegiatan untuk nulis apa aja sih tadinya ya. Kemudian begitu ada proyek-proyek antologi, saya mencoba ikut dari yang mulai peserta sampai koordinator penanggung jawab gitu. Antologi kan karya bersama ya. Jadi ini contohnya. Ada banyak, jumlahnya lebih dari berapa ini? Kalau dihitung dari 2017 mungkin udah hampir 38 buku antologi. 8 buku antologi. Wow, keren banget. Kayak gini. Jadi sebenarnya Kak Asfi ini juga punya karya-karya yang ada di medsos juga. Masih ada sampai sekarang yang masih ada. Yes. Oke, medsosnya apa tuh Kak Asfi? FB saya semua sama. Facebook Asfidia, Instagram Asfidia, blog juga web ya, asfidia.com. Nulisnya juga Asfidia, ASFIDIAH. Yes, betul. Gitu. Kalau Kak Asfi itu Facebooknya Asfidia, Instagramnya Asfidia, blognya juga Asfidia. Kalau Rumah Kata kita punya Instagram di @RRI Surabaya ya. Kalau YouTube ada juga di RRI Surabaya. Dan pastinya untuk podcast kita juga punya yaitu di RRI Cast ya. Oke. Gak berencana untuk ini bikin podcast juga Kak? Berencana nih. Atau sudah ada? Atau sudah ada belum? Masih persiapan sih. Karena memang dari dunia kepenulisan ternyata di era ada berkah ya di Blessing is Disguise ya, dari era pandemi ini karena kita nggak bisa offline, benar-benar harus online. Kalau dulu itu dari online-nya aja nulis, kemudian begitu diundang jadi narasumber bisa ya, karena pandemi jadi narasumber pun mentoring pun harus lewat Zoom, webinar dan lain sebagainya. Nah dari situ akhirnya tergugah untuk dari dunia penulis, ini harus ada nih, harus kalau bikin kelas harus ada kayak gini, audiovisual seperti ini gitu. Jadi kita ke depan persiapan memang untuk yaitu tadi podcast itu tadi gitu. Jadi memang sudah persiapan juga sih Mbak Ane gitu. Asik. Semoga bisa ya doanya. Kita tunggu. Yes. Tapi di banyak hal yang Kak Asfi kerjakan berkaitan dengan dunia literasi, ternyata Kak Asfi ini memang benar-benar pecinta banget deh. Kalau orang nggak cinta nggak mungkin melakukan itu banyak ya kan. Memang karena suka dulu gitu kan, sayang dulu. Nah ini sayangnya sama nggak sama anak, sama suami? Bagaimana Kak Asfi bisa ngebagi waktu sama keluarga? Kalau tentang membagi waktu sebenarnya karena dari awal saya itu ibu rumah tangga. Putra saya sekarang sudah masa kanak-kanak, jadi udah lepas masa balita ya. Jadi karena sudah masa kanak-kanak otomatis sudah bisa lebih mandiri gitu. Nah karena lepas masa kanak-kanak itu tadilah begitu saya serius menekuni dunia kepenulisan gitu. Jadi kalau masalah sayang sama sih. Yang pertama kali saya bilang kepada misalnya peserta kelas atau teman-teman yang bertanya pada saya, kenapa kepingin menulis? Ya karena saya ingin menuangkan pikiran saya, terutama puisi. Saya sangat mencintai sekali puisi. Jadi setiap hari saya punya ide atau feeling ya yang harus dituangkan pada sebuah puisi gitu. Jadi berawal dari kecintaan pada puisi, dari ikut challenge, sampai lomba-lomba, sampai segala macam project berupa puisi, misalnya buku karya bersama, atau pementasan, kayak gitu-gitu. Dari awal itu sampai di tahun 2020 ini, alhamdulillah saya bisa membuka kelas mentoring untuk menulis puisi, gitu Mbak. Jadi kalau dibilang sayangnya sih sama, kalau setiap harinya, anak-anak juga tahu bahwa mama sekarang kerjanya lewat online, lewat menulis dan lama-lama juga tahu kalau mama itu penulis puisi kayak gitu. Lama-lama tahu sendiri kalau maaf ya nak, mama lagi ngajar gitu. Tahu kalau sekarang tuh ngajar nggak hanya kayak bu guru di sekolah, enggak. Jadi lewat
WA juga bisa, lewat Zoom, lewat webinar kayak gitu-gitu. Itu juga pengetahuan juga buat mereka yang generasi sekarang ya, gitu. Jadi itu insya Allah sih sebenarnya mengikuti lebih ke arah karena kita sudah menemukan passion, udah tahu ritmenya, udah tahu alurnya, insya Allah bisa menyesuaikan sendiri sih antara keluarga dan pekerjaan seperti itu. Tapi ini enggak sih anak-anaknya Kak Asfi ada yang apa istilahnya punya kira-kira talentnya mirip sama Kak Asfi? Bisa. Yang pertama itu dia suka sekali menulis. Puisi Kelihatan juga. Kelihatan ya, sudah kelihatan bakatnya gitu ya. Iya, jadi beberapa kali di pelajaran bahasa Indonesia atau apa gitu kan ada bab menulis puisi gitu. Ternyata dia mengerjakannya dengan senang hati. Jadi dengan Mama, aku ada puisi seperti ini gitu. Iya, kalau khasnya anak-anak seperti apa ya kata-katanya, misalnya diksinya seperti misalnya ya pelangi, hujan atau ibu kayak gitu-gitu. Sederhana sekali, tapi keinginan dan kemauan dia untuk menulis dengan kata sederhana itu bagi saya, oh ini sudah oke nih dia sudah dapat minat di dunia nulis atau puisi itu tadi gitu. Yang pertama, kalau yang putra saya 2 ya, kalau yang kedua mungkin lebih ke tampil. Jadi dia itu memang ada khas sendiri-sendiri, ada yang memang tipenya tipe suka menulis di belakang layar, ada yang suka tampil gitu. Nah, jadi kalau yang kedua itu lebih suka lihat mamanya kayak gini nih gitu. Oh, mama mau di syuting, oh mama mau difoto atau mama mau ngisi acara di mana gitu. Dia lebih tertarik seperti itu gitu. Seneng sih ya kalau apa namanya udah kita tuh passionnya gini, terus anak-anak juga suka gitu ya. Alhamdulillah. Kayak berasa ini apa bisa ngajarin anak sendiri juga akhirnya. Yes, betul, betul Mbak. Memang, apalagi memang ya kalau zaman sekarang memang tantangannya saya nggak bisa bayangin ya dulu itu waktu saya remaja aja deh. Kalau zaman sekarang nggak bisa bayangin kita bisa punya teknologi seperti ini gitu. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang gimana ke depannya gitu? Pasti lebih canggih lagi gitu. Makanya itu. Iya, itu dia. Kita harus ikut berkembang dengan itu dia. Gitu ya kan. Yes, setuju. Nah, ngomong-ngomong soal berkembang dengan zaman, ini kan Kak Asfi udah punya karya yang bakalan kita ulik-ulik yaitu Gerimis di Taman Hati. Yes. Ini yang Ana lihat sih dalam bentuk buku gitu ya, hard copy. Ada rencana mau dibikin e-book juga nggak? Kalau Gerimis di Taman Hati mungkin juga. Insya Allah akan diadakan dalam bentuk e-book karena beberapa karya fisik itu memang sekarang dibutuhkan secara digital juga ya. Tapi kita memang harus perhatikan juga untuk keaslian, keorian atau kelegalannya dari segi legal. Sekarang banyak yang dibajak juga loh. Nah, itu dia. Kasihan kan maksudnya kalau punya saya mungkin buku kumpulan puisi ya seperti ini, tipis isinya puisi. Yang bagi saya miris itu novel-novel berat atau novel-novel yang dengan cetakan tebal atau buku-buku yang berkualitas itu kalau terus dibikin e-book terus kemudian itu tadi kita akan bicara ketidaklegalan lagi nanti ya kita akan bicara itu seperti itu. Baik. Oke lah, nanti kita berharap pemerintah juga ada ikut andil dalam hal ini begitu ya, melindungi hak cipta dari para penulis-penulis ini. Betul, gitu kan. Betul. Karena memang dari teman-teman juga banyak cerita plagiasi ya di era medsos seperti itu. Benar banget. Gitu. Sedih sih. Sedih. Iya benar. Udah susah-susah nulis itu apalagi sebuah tulisan itu kan kayak ibarat kayak anak juga ya. Betul. Ya kan? Hasil sendiri. Kayak nggak rela gitu loh. Itu kan buah dari pikiran saya, buah intelektual ya gitu. Jadi miris sih kayak misalnya kalau belum terbit itu malah banyak ya ceritanya di platform menulis digital itu kan banyak ya di platform Orange atau platform Storyal atau di Wattpad itu banyak cerita teman-teman yang udah bab sampai sekian ternyata dikopas, diplagiasi, ditaruh di web apa gitu. Jadi itu belum terbit. Ada juga yang sudah terbit fisik malah ada yang bajakan misalnya. Itu jadi memang pemalsu itu banyak
banyak bentuknya lah kalau Banyak zaman bentuknya. sekarang. Dari Oke. digital, dari fisik. Baiklah. Nanti kita Iya. ngobrol lagi tentang karyanya. Nanti Kak Yes. Asfi bakalan bacain satu puisi yang ada di buku ini ya, Gerimis Oke, Taman Hati ini ya. yes. Oke, tetap di sini di Rumah Kata. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Seikhlas tanah. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk membuatnya merasa lebih baik, merasa berharga, dan merasa berarti. Aku berjanji pada diriku sendiri agar tidak mudah patah, seperti ranting-ranting kering di musim kemarau, dan tidak mudah jatuh, bagai daun-daun meranggas di musim gugur. Aku berusaha menjadi seikhlas tanah, tetap tabah, walau terinjak-injak, tetap menghidupi akar-akar yang menancap padanya, dan tetap memeluk raga yang bernama jasad. Kediri, Oktober 2017, Asfidia. Yeay. Itu tadi salah satu karya di Gerimis Di Taman Hati, yes. Itu judulnya tadi seikhlas Seikhlas tanah, iya. tanah. Kenapa diikhlasin? Ini ada sengketa tanah ceritanya. Gimana? Oke, mau bahas nih? Boleh, harus dong. Kenapa Kak Asfi memilih Seikhlas Tanah untuk Rumah Kata edisi hari ini untuk dibacakan? Sebenarnya puisi ini bagi saya itu ikonik diri saya di buku ini.
gitu. Jadi di masa-masa saya mulai bangkit untuk menulis lagi di tahun 2017, saya mulai menancapkan motivasi ya bagi saya seorang ibu rumah tangga yang tadinya cuma full time mommy, terus banyak kegagalan dalam hidup saya, misalnya dalam karir, dalam apa gitu ya. Nah, di sini saya mencoba menuangkan perasaan atau motivasi saya itu dalam bentuk yang metaforik, ya, puitik lah gitu. Di sini saya ambil tanah karena memang ya itu tadi apa semangatnya bahwa tanah ada di bawah dan dia selalu terinjak-injak gitu. Tapi bagaimana apa yang bisa kita lihat bahwa tanah bisa menumbuhkan sesuatu yang dikubur di dalamnya gitu loh. Jadi ditanam kemudian bisa menumbuhkan dan walaupun dia diinjak-injak dia tuh banyak gunanya gitu ya iya, kan. gitu ya. Iya tetap tabah dalam arti ya dia ada di bawah. Dia selalu diinjak-injak ya. Dia kita ibaratkan dia ikhlas dengan diinjak-injak itu tadi gitu loh. Tapi bukan berarti lantas dengan diinjak dia tidak berguna. Enggak, malah justru ketika ada benih yang ditaburkan di sana dia bisa menumbuhkan dengan baik gitu. Itu dia Ada poinnya. sesuatu yang harus dikubur di sana, dia mengandung jasad itu, mengandung misalnya ya dari jasad kita sebagai manusia, ujung-ujungnya juga nanti dikubur ke dalam tanah kan. Nah, itu emosinya di situ. Jadi tetap tanah itu ikhlas untuk dalam unsur kehidupan itu bisa kita ambil motivasinya seperti itu gitu Mbak Ana. Asik. Oh, Ngomong-ngomong, kalau ini tadi sebuah kegundahan dari Kak Asfi, untuk judul-judul yang lain yang ada di buku ini, apakah juga semuanya bentuk kegundahan dari Kak Asfi juga? Banyak ya, campur. Jadi mix banget ini, karena ini rentang waktunya juga agak lama. Jadi puisi yang tergabung di buku ini itu dari berbagai tema. Kebanyakan sih memang tema cinta gitu. Tapi dari judul-judulnya sendiri itu beragam. Nah, untuk yang Seikhlas Tanah itu memang menjadi ikon ya. Yang maksudnya ikon itu setiap saya mengunggah potongan puisi ini, mereka yang pernah membaca buku saya pasti langsung paham. Oh, ini puisinya Kak Asfi di Gerimis, di buku Gerimis gitu. Mereka langsung paham. Oh, langsung apa ya, ibaratnya itu sudah melekat gitu loh, sudah image di sini gitu. Kalau untuk judul yang lain lebih ke ya jatuh cinta, patah hati seperti biasa, rindu kayak gitu, atau menceritakan beberapa hal tentang sosial ya, tentang kepekaan saya melihat hal-hal yang bisa dilihat dari sosial gitu loh. Jadi itu tadi yang apa ya, maksudnya masalah-masalah sosial yang bisa dituangkan dalam kalimat-kalimat puitik. Nah, seperti itu. Yang nggak jauh-jauh juga dari dunianya Kak Asfi gitu ya. Iya, gitu. Terus untuk apa namanya, masalah pemilihan cover, judul buku ini sendiri itu yang menentukan siapa Kak Asfi? Penerbit sama saya juga. Oke, gitu. berkolaborasi ya. Kolaborasi. Jadi di sana sudah menyiapkan desain, lalu dikonsultasikan ke saya, terus saya punya ide, ditambah ini dan lain sebagainya gitu. Kebetulan memang saya suka warna hijau, jadi begitu cover dikasih kok cocok sekali gitu. Terus saya memilih judul Gerimis di Taman Hati itu lebih ke arah bahwa puisi-puisi di sini bisa menyentuh, bisa membuat terenyuh gitu, bisa mengharukan walaupun itu hal-hal mungkin pahit atau kegagalan gitu. Jadi gerimis artinya bisa diartikan mengharukan gitu ya. Jadi di perasaan kita itu bisa terharu gitu, tersentuh. Bahkan kalau goalnya sih bisa termotivasi gitu loh. Oh alah ternyata sebuah kegagalan begitu diresapi saripatinya, ternyata itu adalah sebuah lompatan untuk bisa lebih baik lagi gitu. Benar, kadang gerimis membawa sedih dan luka kita hanyut ke dalam air yang mengalir. Udah keren nih, tinggal latihan tuh. Oke, ini ngomong-ngomong kalau mau dapetin bukunya kakak bisa beli di mana? Di saya langsung, karena ini terbit indie ya, jadi langsung bisa kontak saya di
Di semua medsos lah. Di Asfidia, Instagram, Facebook, bisa DM, Japri apa, inbox semuanya bisa. Asik, mantap. Oke Kak, ini saya merasakan kecintaan dari seorang Kak Asfidia terhadap buku yang dihasilkan begitu. Balik lagi soal pembajakan nih. Kalau Kak Asfidia lihat sekarang ini pembajakan itu sudah separah apa sih sebenarnya? Waduh, kalau ngomongin ibarat penyakit ya, pembajakan itu kronis banget ya, udah bertahun-tahun ya. Udah sangat bertahun-tahun, mulai dari saya kecil belum berkecimpung di dunia industri penerbitan dan lain sebagainya, sampai detik ini, sampai akhirnya jadi salah satu penggiat atau penggerak dunia literasi dan penerbitan. Saya pikir ini sudah sangat parah gitu loh. Apalagi sekarang udah zamannya Kopaser ya. Dikit-dikit di kopas. Padahal sebenarnya kan ya ada etika, ada attitude untuk misalnya ingin menggandakan atau ingin nge-share karya, ada pilihan lah ya, share atau repost atau regrant dan lain sebagainya gitu. Bagi saya sangat parah. Untuk pembajakan buku fisik juga sangat. Beberapa hal kemarin itu kami ya, beberapa sesama penulis, terutama untuk penulis indie, untuk indie label ya, itu menemukan pembajakan yang sangat serius. Ada sebuah toko atau sebuah, udah kayak di situ tempatnya. Udah kayak merajalela lah ibaratnya ya, apa ya? Udah semacam jaringan gitu loh. Gitu. Kayak sindikat gitu ya. Nah, betul, maksud saya seperti itu. Jadi bukan hanya satu orang, dua orang, enggak gitu loh. Jadi dia bekerja sama, dan itu ya namanya jaringan seperti apa? Saling berhubungan dan lain itu. Jadi kalau misalnya untuk para pembajak kayaknya agak susah ya untuk di stop untuk saat ini. Sebenarnya gerakannya adalah dari para peminat bukunya itu sendiri. Yes, ada betul. ide sih dari Kak Asfi gitu kira-kira untuk masyarakat biar teredukasi agar tidak tergoda dengan yang namanya buku bajakan, lebih memilih buku yang original. Oke. Sebenarnya begini, untuk undang-undang yang melindungi penulis ya, itu sudah ada. Undang-undang yang melindungi hak cipta itu sudah ada. Jadi baik pembeli atau pembaca yang membeli buku bajakan itu sebenarnya bisa kena pasal gitu loh. Cuma masalahnya kan memang sosialisasi untuk undang-undang itu memang belum sampai detil ya, sampai akar rumput, sampai semua orang tahu. Memang saya kira memang kurang ya Mbak ya gitu loh. Jadi banyak orang yang tidak tahu. Kemarin itu ada beberapa kasus yang teman-teman kan mudah ya kita sekarang jual di Facebook, jual toko-toko buku online gitu di IG, di Facebook itu mudah ya gitu. Ada beberapa orang lah, oknum lah ya, itu yang menjual sangat murah sekali gitu loh. Di buku yang kita tahu bahwa aslinya seperti ini. Ternyata kok bisa murah? Oh ini fotokopi, oh ini kopi, oh ini apa gitu. Apa ya, reprinting apa, dengan istilah-istilah lain yang sebenarnya itu pasti jelas udah bajakan, karena nggak asli ya gitu. Nggak diterbitkan oleh penerbit aslinya gitu loh. Nah, itu mereka tidak tahu bahwa berbuat seperti itu melanggar hukum gitu. Nah, itu dia. Jadi waktu kita ingatkan, Mbak, usaha yang kayak seperti ini melanggar hukum. Ini bisa kena pasal seperti ini. Ternyata mereka banyak sekali yang nggak tahu. Oh maaf, saya nggak tahu. Saya cuma mau jual buku murah seperti itu. Jadi PR juga sih harusnya ya itu bisa diketahui semua lapisan masyarakat. Ya, pembaca, penjual buku juga gitu. Jadi harus ada edukasi yang jelas juga kepada masyarakat bahwa ngeprint, ngopi itu juga termasuk hal bajakan gitu ya, membajak begitu ya. Iya. Oke Kak Asfidia, kita harus sudahi dulu. Ini udah dari tadi gini-gini. Udah stop gitu ya. Bagaimana kalau kita lanjut di luar sana? Iya, baik, kita bikin podcast sendiri ya. Oke Kak Asfi, sukses terus untuk buku-bukunya. Yang jelas sobat literasi yang pengen ngedapetin bukunya Kak Asfidia, langsung aja ulik-ulik
karyanya nggak cuma itu aja, masih ada karya-karya yang lain. Ulik-ulik langsung, telusuri jejak medsosnya Kak Asfi dia. Di Instagram, di Facebook, ataupun di blognya. Oke? Terima kasih. Bye-bye Kak Asfi. Ya, makasih Mbak Ane. Terima kasih Rumah Kata dan RRI Surabaya. Sukses terus. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Mwah.